Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Sari dengan NPM 2021 43502678. Hari ini saya akan mensimulasikan sebuah aplikasi chatbot yang dapat memberikan rekomendasi makanan sehat secara personal. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan preferensi pengguna. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengguna mendapatkan saran makanan sehat secara cepat dan edukatif. Dengan memanfaatkan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan sistem rule-based, chatbot ini mampu memahami pertanyaan atau keluhan pengguna terkait makanan, kemudian memberikan rekomendasi yang tepat. Jadi di sini untuk menunjukkan cara kerjanya, saya akan mulai dari menu login terlebih dahulu. Di sini pengguna yang belum memiliki akun dapat mendaftar melalui halaman daftar akun. Kita klik di sini, lalu kita masukkan emailnya, misal ruby12@gmail.com. Klik, masukkan passwordnya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik daftar. Jadi setelah pengguna mengisi data daftar seperti email dan password, pengguna menekan tombol daftar, lalu sistem kemudian menyimpan akun baru dan otomatis bisa digunakan untuk login. Jadi di sini pengguna tinggal masukkan email dan kata sandi yang sudah didaftar tadi. Ini kita klik yang tadi kita daftar, masukkan passwordnya 1, 2, 3. Kita boleh klik ingat saya, kita pilih masuk sebagai opsi pengguna, lalu kita klik login. Jadi ini adalah halaman utama chatbot untuk memulai percakapan. Sebelumnya kita keluar dulu. Nah, di sini ada lupa password. Jadi jika suatu saat pengguna lupa kata sandi, tersedia fitur lupa password. Jadi pengguna cukup klik tombol lupa password lalu masukkan email. Nah, di sini masukkan email yang terdaftar tadi. Kita klik, lalu kita pencet kirim link reset. Nah, di sini kita tinggal masukkan password barunya, minimal 8 karakter. Kita masukkan sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan lagi sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita perbarui password. Selanjutnya kita masukkan ulang dengan password yang sudah kita perbarui tadi, 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita klik login. Jadi di sini pengguna bisa langsung mulai percakapan. Contohnya saya akan mengetik kita tunggu. Nah, di sini chatbot memberikan rekomendasi berdasarkan data pengguna dan preferensi yang sudah tersimpan. Selain itu, pengguna juga dapat mengklik chat baru, saran dan konsultasi, hapus history, lalu cetak laporan. Nah, di sini histori percakapannya muncul ya. Coba kita buat chat baru dengan mengklik makanan untuk diet. Kita tunggu lagi.
Di sini chatbot langsung memberi rekomendasi sesuai kebutuhan pengguna. Seperti makanan utama yang direkomendasikan untuk diet sehat, di sini disebutkan beberapa dan penjelasannya ya. Dari sumber ilmiah, tips praktis tambahan untuk diet yang efektif, makanan yang perlu dibatasi atau dihindari. Kalau di sini makanan-makanan yang dengan kaya nutrisi yang direkomendasikan untuk diet sehat. Nah, di sini muncul histori percakapannya. Nah, sebelumnya yang tentang menambah energi, lalu yang kedua makanan untuk diet. Lalu di sini ada fitur saran dan konsultasi. Jika kita klik, pengguna mengalami gejala serius atau kondisi khusus dengan konsultasi lanjutan, pengguna bisa menanyakan langsung ke pihak medis dengan kontak yang sudah terdaftar pada sistem, karena rekomendasi yang diberikan pada chatbot bersifat umum. Jadi jika ingin ada yang ditanyakan secara detail, bisa menghubungi kontak tersebut. Nah, berikut alamat, jadwal buka klinik, nomor telepon klinik, emailnya, lalu bisa juga mengklik buat janji konsultasi. Nah, dia akan diarahkan ke tampilan kontak kliniknya melalui WhatsApp. Jadi jika ingin konsultasi lanjutan dengan tenaga medis langsung, bisa mengklik tombol lanjut ke chat melalui WhatsApp. Lalu ini kita kembali ke chat. Selanjutnya kita coba untuk cetak laporan dari histori percakapannya makanan untuk diet. Kita klik, lalu kita cetak laporan. Kita masukkan biodata penggunanya ya. Misalkan namanya kita pilih aja namanya Benny, usia 21, pilih jenis kelaminnya misal laki-laki, kondisi khususnya kita masukkan asam lambung, lalu kita simpan dan lanjutkan. Kondisi khusus ini opsional ya, tergantung kondisi yang dialami oleh pengguna. Lalu kita tunggu hasil cetak laporannya. Nah, di sini muncul biodata penggunanya yang tadi kita isi. Benny, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kondisi khususnya asam lambung sesuai yang tadi kita isi tadi. Lalu di sini ada informasi nutrisi harian, total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu di sini ada rekomendasi makanan hariannya seperti untuk sarapan, makan siang, camilan sore, lalu makan malam. Lalu di sini juga ada catatan tambahannya, seperti untuk penderita asam lambung sesuai kondisi khusus yang diinput oleh pengguna. Lalu sekarang kita cetak laporannya. Ini melalui PDF. Sudah sesuai. Lalu kita save. Kita save lagi. Nah, lalu kita tunggu. Nah, kalau kayak gini berarti sudah tersimpan di file download. Kita cancel, lalu kita cek ke file, kita cek download. Nah, di sini sudah ada, kita klik. Nah, berikut adalah hasil cetak laporan rekomendasi makanan sesuai percakapan pengguna antara chatbot. Oke, kita silang dulu. Selanjutnya kita kembali ke menu chatbot. Nah, di sini kita coba untuk hapus history. Kita klik OK. Nah, lalu histori percakapan yang ada di sini akan terhapus semuanya. Jadi kalau ingin membuat pesan baru, bisa klik chat baru. Nanti histori percakapannya akan muncul di sini, lalu bisa juga dicetak, lalu dihapus. Kita keluar. Oke, selanjutnya kita akan melihat dashboard admin, yaitu bagian dari aplikasi yang digunakan untuk mengelola data makanan dan memantau aktivitas pengguna.
Dashboard ini memungkinkan admin menambah, mengedit, atau menghapus rekomendasi makanan sehingga informasi yang diberikan kepada pengguna selalu akurat. Jadi kita login dulu, kita pilih opsinya masuk sebagai admin. Kita masukkan email dan password yang sudah terdaftar di sistem. Admin Mizi, kita masukkan passwordnya admin 123. Nah, ini sudah terdaftar dalam sistem ya, jadi kita tinggal login. Oke. Nah, berikut tampilannya. Tampilan admin dashboard. Terdapat kelola data rekomendasi makanan, kelola aturan, data history chat pengguna, lalu tambah data makanan dari dataset. Jadi di sini fitur pertama adalah kelola rekomendasi makanan, yang dimana admin dapat melihat daftar semua makanan yang tersedia di sistem. Kita buka. Nah, jadi daftar semua makanan yang tersedia di sistem beserta kategori dan deskripsinya. Jadi admin juga bisa melakukan pencarian, mengedit, dan menghapus. Kita coba klik, misal kita cari tempe. Nah, berarti data rekomendasinya sudah dimasukkan di sini dengan kategori protein nabati, kondisi kesehatan pencernaan, diet dengan nutrisi utama, sumber probiotik dan protein. Di sini kita bisa edit juga. Kategorinya protein. Kita pilih kondisi kesehatan. Program diet. Kita hapus satu lagi kita pilih kolesterol. Lalu kita isi informasi nutrisinya, bisa kita sesuaikan oleh admin. Saran penyajiannya misal digorengnya tempe goreng atau rebus. Jadi kita klik update. Nah, data rekomendasi berhasil diupdate. Kita cek tadi next bagian tempe, protein, kolesterol. Nah, ini kita klik coba. Nah, ini yang sudah kita edit tadi. Kita tutup. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan aturan. Ini nanti tersambung di panel kelola aturan. Misal kita pilih protein tinggi, kita hubungkan. Berhasil menghubungkan makanan dengan aturan. Jadi ini panel kelola data rekomendasi makanan ini tersambung dengan kelola aturan di panel selanjutnya. Misal untuk hapus, kita bisa hapus ini. Data rekomendasi berhasil dihapus. Di sini juga bisa tambah rekomendasi, tadi kita sudah tambahkan. Lalu kita kembali ke dashboard. Di sini ada panel kelola aturan rule base, kita klik. Di sini ada tulisan aturan ini akan menentukan respons sistem berdasarkan intent dan entitas yang terdeteksi. Kita bisa di sini menambah aturan, bisa juga mengedit, sama seperti kelola data makanan sebelumnya. Kita juga bisa menghapus. Nah, ini adalah yang bisa diakses hanya oleh admin karena kita memilih model trainingnya. Training datanya bisa melalui CPU atau Gemini. Lalu di sini juga ada opsional yaitu kelola greetings.
tambah greetings. Nah, ini opsional untuk kata sambutan di saat pengguna pertama kali mengetikkan pertanyaan pada chatbot. Nah, di sini kita juga bisa mengeditnya. Di bagian kalsium kita edit. Kalau ID-nya bisa kita atur misal 1, priority-nya normal. Nah, kita hapus titik 2 aja. Coba kita save. Nah, di sini rule save successfully. Berarti rule-nya sudah tersimpan. Kita klik OK. Terus juga dia bisa kita hapus ini, delete. Nah, rule atau aturan otomatis akan terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan aturan. Misalnya serat entity-nya itu misal buah dan sayur. ID-nya misal kita bisa atur 10 aja. Kita pilih lowest. Nah, responnya misalnya berikut makanan sehat yang mengandung serat, misal seperti itu. Kita save all. Nah, di sini aturan akan tersimpan. Selanjutnya kita keluar. Selanjutnya kita ke panel lihat history chat pengguna. Nah, di sini kita bisa memilih filter pengguna. Misal kita pilih user misi 2, lalu kita bisa memilih tanggalnya, misal tanggal kemarin. Kita filter, akan menampilkan percakapan history pengguna dengan chatbot. Ini bisa kita cek. Nah, di sini ada percakapan pengguna dengan chatbot. Jadi di sini kita bisa memantau atau memastikan apakah respon chatbot ini akurat atau sesuai dengan perintah dari pengguna. Jadi kalau misalkan perintah dari pengguna dan chatbotnya merespon kurang sesuai dengan inputan pengguna, admin bisa mengatur respon chatbot dan dikembangkan lagi. Kita bisa lihat laporannya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke panel yang terakhir, yaitu tambah data makanan dari dataset. Di sini ada keterangan Anda dapat mengimpor data makanan dari dataset eksternal atau menambahkannya secara manual. Jadi kalian bisa pilih dari ini yang warna biru, impor dari dataset, atau tambah secara manual. Kita coba dari yang impor dari dataset dulu. Di sini ada pilihannya dari Kaggle, dataset internal, dan custom CSV. Kalau kita pilih custom CSV, kita harus mempunyai file tentang makanan sehat, karena di sini saya belum mendownloadnya. Jadi kita pakai dari Kaggle, misal makanan bernutrisi. Kita di sini bisa impor data. Nah, di sini tulisan data berhasil diimpor dengan mengimpor satu data makanan. Kita bisa cek. Oh, ini bisa kita simpan dulu. Lalu selanjutnya tambah manual, misal ya kita masukkan timun, kategori sayur, deskripsi manfaatnya, mengandung vitamin, misal vitamin C, kondisi kesehatan, titik gula, lalu kita simpan.
data makanan berhasil ditambahkan. Nah, dia akan muncul di sini dari yang kita tambah ini, maupun tambah di impor dari dataset atau tambah manual, dia otomatis akan muncul di preview data di bawah. Sama halnya kayak yang tadi, dia juga bisa diedit. Lalu bisa dihapus juga. Dia edit, kenapa nggak muncul? Dia otomatis langsung ke atas sini. Kita langsung bisa mengedit dari sininya. Misal kita menghapus satu, kita hapus ini. Data makanan berhasil dihapus. Seperti tadi, kelola data makanan, lalu kelola aturan, itu juga bisa dihubungkan seperti ini. Nah, kita bisa pilih aturan sesuai yang ada di kelola aturan rule base. Ini tadi saya klik yang brokoli. Kita pilih aturan brokoli, kita pilih serat. Lalu kita hubungkan dan berhasil menghubungkan makanan dengan aturan. Kita di sini tinggal bisa keluar. Nah, jadi dengan dashboard admin ini, pengelolaan data makanan dan aturan chatbot menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Hal ini memastikan pengguna selalu mendapatkan rekomendasi makanan sehat yang akurat dan sesuai dengan preferensi mereka. Jadi dengan simulasi ini kita dapat melihat bagaimana aplikasi chatbot rekomendasi makanan sehat bekerja secara menyeluruh dari dua perspektif, yaitu pengguna dan admin. Jadi melalui simulasi ini kita dapat memahami alur sistem, bagaimana pengguna menerima rekomendasi yang personal, dan bagaimana admin mengelola serta memelihara data agar sistem berjalan efektif. Jadi simulasi ini menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kesadaran gizi pengguna dan mempermudah penjelasan informasi makanan sehat. Dan catatan penting, chatbot ini dirancang untuk pengguna yang masih tergolong sehat atau bagi mereka yang mengalami gejala sakit ringan. Jadi jika kondisi pengguna sudah termasuk sakit berat, interaksi melalui chatbot tidak disarankan karena rekomendasi makanan sehat ini bersifat edukatif dan umum, bukan pengganti konsultasi medis profesional. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.